Tahukah kamu bahwa jutaan orang berusia di atas 60 tahun sedang melakukan kesalahan diam-diam dengan pepaya yang bisa membahayakan kesehatan mereka? Ini terjadi karena, meskipun pepaya dikenal sebagai buah yang penuh manfaat, konsumsinya bisa menjadi masalah bagi mereka yang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya, jika kamu sedang minum obat untuk tekanan darah, kolesterol, atau penguat tulang, kamu bisa saja mengalami efek samping serius tanpa menyadarinya. Mau tahu kenapa buah yang terlihat sehat ini bisa menjadi bahaya tersembunyi? Dalam video ini, aku akan mengungkap 10 manfaat pepaya untuk tubuh, risiko jika dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan, dan membagikan tips praktis agar kamu bisa mendapatkan semua manfaat luar biasa dari buah hebat ini. Bersiaplah untuk mengetahui mengapa pepaya dianggap sebagai salah satu superfood alami terbaik untuk kesehatan. Nomor 1. Sekutu diam-diam untuk pencernaanmu. Pernahkah kamu merasa berat setelah makan? Seolah-olah perutmu sedang bekerja lembur, rasa lambat, kembung, atau bahkan tidak nyaman setelah makan bukan hanya menjengkelkan, tapi bisa menjadi beban harian apalagi seiring bertambahnya usia. Disinilah pepaya menjadi lebih dari sekadar buah. Ia adalah penolong alami untuk pencernaan, yang lembut namun sangat efektif. Itulah sebabnya dalam banyak budaya tradisional, pepaya dianggap sebagai buah obat. Di dalam daging buah pepaya terdapat permata enzimatik bernama papain, senyawa yang bekerja seperti pisau bedah mikroskopis, memecah protein kompleks menjadi partikel yang lebih mudah diserap oleh tubuhmu. Proses ini membuat sistem pencernaan bekerja lebih efisien, dan dengan usaha yang lebih ringan sangat penting bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Karena metabolisme cenderung melambat dan menjadi kurang efisien. Produksi alami enzim pencernaan memang menurun seiring bertambahnya usia, yang dapat menyebabkan pencernaan lambat, perut kembung, asam lambung naik, dan sembelit menjadi lebih sering. Tapi manfaat pepaya tidak berhenti di situ. Buah ini juga mengandung 2 jenis serat penting untuk keseimbangan usus, serat larut, yang membentuk semacam gel lembut, yang membantu memperlancar pergerakan makanan dan melunakkan tinja. Serat tidak larut, yang merangsang pergerakan usus, mencegah sembelit, dan menjaga keteraturan buang air besar. Kombinasi ini tidak hanya meredakan gejala pencernaan yang umum pada orang lanjut usia, tapi juga membantu menjaga kesehatan usus besar, mengurangi risiko gangguan saluran pencernaan, dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Rahasia kecil dengan dampak besar. Jika kamu makan pepaya saat perut kosong, manfaatnya akan semakin terasa. Enzim-enzimnya bekerja tanpa gangguan, usus mulai aktif dengan lembut, dan metabolisme mendapatkan dorongan sejak pagi. Ini adalah cara yang alami, efektif, dan lezat untuk memulai hari dengan ringan dan sehat. Mitos atau fakta? Apakah pepaya bisa menyembuhkan tukak lambung? Selama bertahun-tahun, banyak yang mengatakan bahwa makan pepaya bisa menyembuhkan luka di lambung. Tapi, seberapa benarkah itu? Faktanya, enzim papain memang bisa membantu proses pencernaan, ya, tapi tidak secara langsung menyembuhkan tukak lambung. Bahkan, jika kamu mengonsumsi pepaya mentah yang masih hijau, yang mengandung lebih banyak enzim, kamu justru bisa memperparah iritasi pada lapisan lambung yang sudah meradang. Karena itu, yang disarankan adalah makan pepaya yang matang dan dalam jumlah kecil jika kamu memiliki gastritis atau mencurigai adanya luka di lambung. Dan tentu saja, selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli kesehatan. Jadi, pepaya bukanlah obat ajaib, tapi bisa menjadi dukungan yang berguna jika digunakan dengan bijak dan penuh pertimbangan. Sebelum kita lanjut, aku ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu sering makan pepaya? Tulis di kolom komentar ya, aku akan membacanya. Yuk, kita lanjutkan. Nomor 2. Sistem imunmu akan berterima kasih di setiap suapan. Apakah kamu sering sakit atau merasa rentan saat cuaca berubah? Mungkin itu bukan karena kebetulan, tapi karena daya tahan tubuhmu sedang melemah. Pepaya bisa menjadi sekutu terbaikmu untuk membalikkan kondisi itu. Buah ini mengandung vitamin C dalam jumlah yang mengejutkan. 1 porsi pepaya ukuran sedang saja sudah bisa mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan harian vitamin C. Apa artinya ini? Artinya, tubuhmu mulai memproduksi lebih banyak sel darah putih, yaitu sel-sel yang bertugas menjaga tubuh dari serangan virus dan bakteri. Tapi bukan hanya itu. Pepaya juga mengandung flavonoid dan karotenoid, 2 senyawa antioksidan yang menguatkan sistem imun dengan cara menetralisir radikal bebas. Akibatnya,
Tubuhmu menjadi lebih siap menghadapi infeksi saluran pernapasan, melawan penyakit, dan memperlambat proses penuaan sel. Menjadikan pepaya sebagai bagian dari rutinitas harianmu ibarat membangun benteng pertahanan yang tak terlihat dan lezat. Oh ya, satu hal yang belum aku sampaikan, video ini sudah dibagi dalam beberapa bab agar kamu bisa menontonnya dengan lebih mudah. Kamu bisa menemukannya di bagian deskripsi. Nomor 3. Penangkal alami untuk peradangan yang diam-diam menyerang. Banyak penyakit serius di zaman sekarang seperti obesitas, radang sendi, artritis, diabetes tipe 2, bahkan penyakit jantung memiliki satu musuh bersama, peradangan kronis yang terus berlangsung secara diam-diam, tanpa gejala yang jelas, hingga semuanya terlambat. Ini adalah jenis peradangan yang tidak terlihat dari luar, tapi perlahan merusak jaringan, sendi, dan organ penting dari dalam. Seperti api yang tidak membakar kulit, tapi membakar tubuh dari dalam. Disinilah pepaya menunjukkan peran barunya bukan sekadar pencuci mulut tropis, tapi sebagai antiinflamasi alami yang bekerja dari inti sel tubuhmu. Berkat kombinasi papain, flavonoid, dan vitamin C yang kuat, buah ini tidak hanya memberi nutrisi penting, tapi juga mengatur respons peradangan tubuh, menetralisir radikal bebas, dan mengurangi kerusakan oksidatif. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi pepaya secara rutin dapat menurunkan kadar penanda peradangan seperti protein C reaktif, CRP, yang artinya mengurangi risiko berbagai penyakit kronis dalam jangka panjang. Dan hal ini menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Di usia ini, tubuh mulai kehilangan kemampuannya untuk melawan peradangan secara alami yang dapat memperburuk nyeri sendi, penyakit autoimun, dan gangguan jantung. Pepaya pun menjadi sekutu yang tenang, namun efektif, memberikan efek antiinflamasi yang lembut, berkelanjutan, dan tanpa efek samping seperti yang sering dimiliki obat-obatan. Dengan dikonsumsi secara teratur, pepaya bisa membantu meredakan gejala artritis, meningkatkan kelenturan sendi, mengurangi risiko penyakit degeneratif, dan memperbaiki kualitas hidup. Singkatnya, setiap potongan pepaya adalah perisai alami kecil yang membantu tubuhmu bertahan melawan penuaan. Dan ketika perisai itu manis, menyegarkan, dan mudah dicerna, menjaga kesehatan bukan hanya mudah, tapi juga menyenangkan. Nomor 4. Menyembuhkan dari dalam keluar. Apakah kamu baru saja terluka, mengalami sayatan, atau sedang dalam masa pemulihan setelah operasi? Jangan meremehkan kekuatan pepaya dalam proses penyembuhanmu. Kandungan vitamin C dalam pepaya mempercepat produksi kolagen, yaitu protein penting untuk regenerasi jaringan kulit. Mulai dari fase awal peradangan hingga pembentukan jaringan baru, vitamin ini berperan di setiap tahap penyembuhan. Dan berkat sifat antiinflamasinya, proses pemulihan berlangsung lebih cepat dan dengan rasa tidak nyaman yang lebih ringan. Meskipun pepaya juga bisa digunakan secara topikal dioleskan langsung ke kulit, mengonsumsinya secara rutin adalah cara yang efektif untuk mempercepat pemulihan dari dalam tubuhmu sendiri. Sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau iya, jangan lupa berlangganan saluran ini. Yuk, kita lanjutkan. Nomor 5. Memberi nutrisi untuk tubuh dan juga untuk pikiranmu. Saat kita berbicara tentang kesehatan emosional, biasanya kita fokus pada terapi, latihan pernapasan, atau meditasi. Namun, jarang sekali kita melihat apa yang ada di piring sebagai sumber keseimbangan emosi yang nyata. Padahal, apa yang kita makan berpengaruh langsung pada kimia otak kita dan pepaya adalah buktinya. Buah tropis ini mengandung triptofan, asam amino esensial yang menjadi bahan dasar dalam produksi serotonin, si hormon kebahagiaan. Apa artinya ini secara praktis? Mengonsumsi pepaya dapat membantu menstabilkan suasana hati, meningkatkan kualitas tidur malam, dan mengurangi gejala kecemasan. Tapi itu belum semuanya. Pepaya juga kaya akan magnesium, mineral penting untuk sistem saraf. Magnesium berperan sebagai penenang alami, mengurangi kadar kortisol, hormon stres, dan membantu relaksasi otot maupun pikiran. Selain itu, pepaya juga mengandung vitamin B kompleks seperti B6 dan B9 yang berperan langsung dalam pembentukan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Dengan kata lain, vitamin-vitamin ini membantu otak mengatur emosi dan menjaga kestabilan mental. Apakah kamu merasa mudah marah, mood tidak stabil, atau kelelahan mental? Mungkin tubuhmu sedang meminta asupan nutrisi
yang tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Itulah mengapa menambahkan pepaya ke dalam menu sarapanmu entah sebagai potongan buah segar, smoothie, atau bagian dari menu pagi yang seimbang bisa memberikan efek ganda yang mengubah hari-harimu, menyehatkan tubuh dan menenangkan pikiran. Di tengah masyarakat yang terus bergerak cepat, di mana kecemasan seakan menjadi hal biasa, terkadang solusi bukan berasal dari resep obat, melainkan dari pilihan makanan yang penuh kesadaran. Dan pilihan itu bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. 1 sendok, 1 piring, dan sepotong pepaya matang. Nomor 6. Mengontrol gula darah tanpa harus mengorbankan rasa. Meskipun rasanya manis, pepaya memiliki indeks glikemik yang rendah, artinya buah ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Efek ini semakin kuat berkat kandungan seratnya, yang berfungsi sebagai pengatur alami penyerapan glukosa. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita diabetes, pradiabetes, atau resistensi insulin. Dengan memperlambat masuknya gula ke dalam aliran darah, pepaya membantu menghindari lonjakan kadar gula, yang biasanya memicu rasa lelah mendadak atau keinginan makan berlebih secara tiba-tiba. Jadi, menambahkan pepaya ke dalam menu harian bukan hanya aman, tapi juga lezat dan bermanfaat secara terapeutik. Nomor 7. Rahasia kecantikan yang tersembunyi dalam buah. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik warna oranye pepaya, tersembunyi eliksir sejati untuk kulit. Berkat kandungan tinggi vitamin A, vitamin C, dan antioksidan seperti beta-karoten, buah ini tidak hanya menutrisi dari dalam, tetapi juga memberikan perubahan nyata pada penampilan luar. Nutrisi-nutrisi ini mendukung produksi kolagen, mengurangi peradangan kulit, dan mempercepat regenerasi sel. Hasilnya, wajah tampak lebih kencang, lembab, dan bercahaya secara alami, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kosmetik buatan manapun. Selain itu, jika dikonsumsi secara rutin, kamu akan mulai melihat noda hitam memudar, jerawat lebih terkendali, dan munculnya keriput melambat. Peradaban kuno sudah menyadari ini sejak lama. Pepaya bukan hanya makanan, tapi juga perawatan kecantikan alami. Nomor 8. Dukungan tak terduga untuk tulangmu. Saat kita memikirkan makanan yang menjaga kesehatan tulang, biasanya yang terlintas adalah produk susu, seperti susu atau keju. Namun, ada buah-buahan yang diam-diam juga berperan besar dalam menjaga kekuatan tulang, dan salah satunya adalah pepaya. Meskipun jarang masuk dalam daftar makanan tinggi kalsium, pepaya sebenarnya menyimpan kombinasi nutrisi kuat yang bekerja bersama-sama untuk memperkuat struktur tulang dari dalam keluar. Pepaya mengandung vitamin K, nutrisi yang sering terlupakan tetapi memiliki peran krusial, membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang dengan benar, sehingga kalsium tidak berpindah ke arteri atau jaringan lain yang bisa menyebabkan masalah. Selain itu, pepaya juga mengandung kalsium, komponen utama tulang kita, serta magnesium, yang berperan seperti dirigen dalam proses ini. Magnesium tidak hanya meningkatkan penyerapan kalsium, tapi juga mencegah pengeluarannya melalui urin. Artinya, tanpa cukup magnesium, tubuhmu bisa kehilangan lebih banyak kalsium daripada yang kamu konsumsi. Trio nutrisi ini, vitamin K, kalsium, dan magnesium, bekerja sebagai sistem terpadu yang membantu meningkatkan kepadatan tulang, mencegah patah tulang, dan menjaga tulang tetap kuat, lentur, serta tahan terhadap penuaan. Dan disinilah satu fakta penting perlu kamu ketahui: setelah usia 60 tahun, kehilangan massa tulang terjadi secara alami. Kondisi ini bahkan lebih cepat terjadi pada wanita pasca menopause, karena penurunan hormon estrogen menyebabkan berkurangnya perlindungan terhadap tulang. Disinilah pola makan yang kaya akan mikronutrien, seperti yang dimiliki pepaya, dapat benar-benar membuat perbedaan nyata. Bukan hanya soal hidup lebih lama, tapi soal menjalani hidup dengan kebebasan, gerak, dan kemandirian. Dan setiap sendok pepaya bisa menjadi investasi kecil yang sunyi, tapi kuat, untuk masa depan yang lebih sehat. Sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau iya, jangan lupa berlangganan saluran ini. Yuk, kita lanjutkan. Nomor 9. Jaga jantungmu tanpa perlu obat-obatan. Apakah kamu pernah diberitahu bahwa kadar kolesterolmu tinggi dan tidak tahu harus mulai dari mana? Pepaya bisa menjadi garis pertahanan alami pertamamu. Hal ini karena serat larut dalam pepaya bekerja seperti spons yang menyerap kolesterol jahat, LDL, di usus, sehingga mencegahnya diserap oleh tubuh. Secara bersamaan,
Antioksidan yang terkandung dalam buah ini membantu melindungi arteri dari kerusakan akibat penumpukan lemak. Dengan begitu, menambahkan pepaya ke dalam pola makanmu berarti mengambil langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kesehatan jantungmu. Makan pepaya secara rutin adalah bentuk investasi nyata untuk menjaga jantung tetap sehat. Nomor 10. Matamu juga mendapatkan manfaatnya. Penglihatan adalah salah satu indera yang sering baru kita hargai saat mulai mengalami gangguan. Karena itu, merawat mata sebelum muncul masalah adalah langkah yang sangat penting. Dan disinilah pepaya kembali menunjukkan keistimewaannya. Buah ini kaya akan lutein, zeaxanthin, dan beta-karoten yang semuanya berperan dalam menutrisi retina dari dalam. Senyawa-senyawa ini bertindak sebagai filter alami terhadap cahaya biru yang berbahaya serta membantu mencegah gangguan umum seperti katarak, degenerasi makula, dan kelelahan mata. Apakah kamu mengalami kesulitan melihat di malam hari? Kandungan vitamin A dalam pepaya membantu meningkatkan penglihatan malam dan menjaga kesehatan serta kelembapan mata. Dengan kata lain, satu porsi pepaya setiap hari bisa membuat perbedaan besar antara mata yang menua dengan anggun dan mata yang mengalami kerusakan lebih cepat. Dan sekarang, karena kamu sudah sampai di bagian ini dari video, saatnya kita membahas tentang risiko mengonsumsi pepaya, terutama bila dikombinasikan dengan obat-obatan. Risiko-risiko ini cukup beragam dan perlu diperhatikan dengan serius. Pertama, interaksi dengan obat-obatan. Pepaya dapat meningkatkan efek obat pengencer darah seperti warfarin dan heparin, yang bisa meningkatkan risiko perdarahan dan memar. Karena itu, penting untuk memantau pembekuan darah dan menyesuaikan dosis jika diperlukan. Pepaya juga dapat mengurangi efektivitas levotiroxin, obat untuk tiroid, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Jika dikombinasikan dengan obat diabetes, pepaya dapat menyebabkan penurunan gula darah yang berlebihan, sehingga pemantauan kadar glukosa secara ketat menjadi sangat penting. Ekstrak pepaya dapat meningkatkan kadar dan efek samping dari amiodaron, yaitu obat untuk gangguan jantung. Selain itu, papain yang terkandung dalam pepaya mentah sangat tidak disarankan bagi mereka yang menggunakan pengencer darah, karena dapat meningkatkan risiko perdarahan serius. Yang jarang dibicarakan tentang jus pepaya. Banyak jus pepaya komersial dibuat dari pepaya mentah untuk menekan biaya dan menghasilkan tekstur yang lebih kental. Namun, beberapa jus ini juga dicampur dengan pemanis buatan atau perisa tambahan yang bisa menghilangkan manfaat alami dari buahnya. Jika kamu membeli jus pepaya, pastikan itu dibuat dari buah matang dan tanpa tambahan bahan kimia. Dan jika memungkinkan, buat sendiri di rumah. Karena yang terlihat sehat belum tentu benar-benar sehat. Kedua, efek samping akibat konsumsi berlebihan atau tidak tepat. Pepaya mentah atau yang belum matang mengandung papain dan lateks yang dapat merusak kerongkongan serta menyebabkan iritasi parah atau reaksi alergi, terutama pada orang yang alergi terhadap lateks. Konsumsi pepaya secara berlebihan dapat menyebabkan efek laksatif seperti diare atau ketidaknyamanan di perut. Pada wanita hamil, papain yang belum diproses dapat merangsang kontraksi rahim dan meningkatkan risiko terhadap janin. Pepaya yang difermentasi dapat menurunkan kadar gula darah yang bisa memengaruhi tekanan darah dan glukosa, terutama berisiko bagi penderita diabetes atau sebelum menjalani operasi. Jika dikonsumsi dalam bentuk ekstrak selama beberapa hari, pepaya juga bisa menyebabkan mual dan muntah. Ketiga, alergi. Orang yang memiliki alergi terhadap lateks mungkin mengalami reaksi alergi terhadap pepaya karena kandungan enzim seperti kitinase dan papain. Keempat, risiko kontaminasi. Dalam beberapa kasus, pernah dilaporkan wabah salmonella yang terkait dengan pepaya yang terkontaminasi, yang berarti ada risiko keracunan makanan jika buah tidak ditangani atau dicuci dengan benar. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Tenang. Sekarang aku akan membagikan beberapa solusi praktis untuk menjaga kesehatanmu tanpa harus meninggalkan manfaat alami dari pepaya. Pertama, haruskah saya benar-benar menghindari pepaya jika sedang minum obat? Tidak selalu. Semuanya tergantung pada jumlah, frekuensi, dan tingkat kematangan pepaya yang kamu konsumsi. Jika kamu mengonsumsi pengencer darah, obat jantung, tiroid, atau diabetes, bukan berarti kamu harus menghilangkan pepaya sepenuhnya. Yang penting adalah mengonsumsinya dalam jumlah sedang dan menghindari pepaya mentah atau yang difermentasi, karena mengandung lebih banyak enzim aktif. Kuncinya adalah porsi yang wajar, sekitar setengah cangkir
atau 100 gram pepaya matang per hari umumnya aman bagi kebanyakan orang. Namun tetap konsultasikan dengan doktermu jika sedang menjalani pengobatan tertentu. Kedua, alternatif sehat yang tidak menimbulkan risiko interaksi. Ingin mendapatkan manfaat pencernaan, antiinflamasi, atau peningkatan imun tanpa khawatir interaksi obat? Berikut beberapa buah yang juga sangat bermanfaat: apel kukus atau rebus. Lembut di perut, kaya akan pektin, baik untuk pencernaan dan kolesterol. Anggur ungu, kaya antioksidan seperti resveratrol, aman dikonsumsi dengan obat-obatan umum. Blueberry, bersifat antiinflamasi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan aman untuk penderita diabetes. Kiwi, sangat tinggi vitamin C dan mengandung enzim pencernaan yang mirip dengan papain namun tanpa risiko tinggi. Nanas dengan bromelain, enzim alami yang juga mendukung pencernaan dan mengurangi peradangan tanpa efek samping seperti pepaya. Tips konsumsi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan manfaat: pilih pepaya matang dengan daging buah berwarna oranye cerah dan tekstur lembut. Hindari yang masih hijau atau berkulit keras, kandungan lateks dan papainnya lebih rendah dan lebih aman. Hindari ekstrak pepaya atau suplemen tanpa pengawasan. Produk ini sering mengandung kadar senyawa aktif yang jauh lebih tinggi daripada buah segar. Jangan dikonsumsi bersama jus jeruk atau buah asam lainnya jika sedang minum obat, karena beberapa kombinasi bisa mengganggu penyerapan obat tertentu. Lebih baik makan pepaya sendirian, atau dengan sereal utuh, atau yogurt alami. Dengarkan tubuhmu jika setelah mengonsumsi pepaya kamu merasa pusing, mual, atau tidak nyaman. Hentikan konsumsinya dan segera konsultasikan ke dokter. Saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kesejahteraan, namun bukan sebagai pengganti nasihat medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran medis langsung. Ingat, jika kamu sedang menjalani pengobatan, sangat penting untuk memahami kemungkinan interaksi dengan makanan seperti pepaya. Kesehatanmu adalah yang utama. Sekarang, mari kita fokus pada aspek penting lainnya dalam menjaga kesehatan terutama di usia lanjut. Seorang dokter telah mengidentifikasi 5 kesalahan umum saat minum air yang bisa berdampak buruk bagi tubuh, terutama bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun. Itulah sebabnya, aku sudah merekam video khusus berikut ini untukmu. Klik di sini untuk menontonnya sekarang.